Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya Benny Ramdhani di channel Benny Info. Guys, kali ini saya mau jalan-jalan lagi dan sengaja ngajak kalian ya walking tournya bersama Bandung Good Guides. By the way, tour leadernya masih Kang Iki ya. Nah, di awal pertemuan di titik ini, pertemuannya itu titiknya ada di alun-alun Cicendo Bandung ya, karena kita akan tur di kawasan sebelah barat dikit itu kota Bandung ya. Nah, seperti biasa Kang Iki itu ngasih tahu dulu soal keberadaan Bandung Good Guides, terus Kang Iki juga ceritain soal tata tertibnya, karena nanti kawasan akan didatengin itu kan kawasan pemakaman ya, jadi agak beda. Kemudian lagi Kang Iki ngejelasin rute dan secara spoiler kenapa rute-rute itu dipilih juga dijelaskan oleh Kang Iki. Pokoknya enak lah sama Kang Iki, ini jago banget storytellingnya. Jadi buat kalian yang belum pernah ngikutin walking tour bareng Bandung Good Guide ini, silakan aja dicek di Instagramnya. Nah, setelah itu nih, sebelum kita jalan, kita tuh dikenalin gitu ya, jadi saling kenalan lah biar akrab, karena ini kan selama beberapa jam kita akan jalan bareng ya, walaupun ya mungkin nggak akan intens seterusnya kita jalan bareng, tapi ya kenalan nggak apa-apa kan. Pak Benny udah ikut lagi. Pak Benny ini youtuber, mungkin izin juga nanti bakal masuk, kalau kurang suka mungkin wajahnya boleh. Ya, setelah kenalan, kita langsung deh diceritain sama Kang Iki soal alun-alun Cicendo Bandung yang dijadikan tempat kita ketemuan. Waduh guys, ternyata saya baru tahu loh kalau di sini ada alun-alun yang cantik ya, karena di sini dibuat juga beberapa karya seni yang menarik ya, seperti seni dari wajan gitu yang dikumpulin menjadi sebuah karya yang spektakuler lah. Saya pikir dulu nggak ada apa gitu ya di daerah sini, ternyata ada tempat yang menarik, dan bahkan tempat ini sering jadikan untuk para K-popers latihan ngedance cover gitu loh guys. Nah, kalian bisa lihat aja beberapa karya seni yang ada di sini ya guys. Oh iya, alun-alun Cicendo ini ternyata udah diresmikan dari 2018 gitu ya. 2019-nya dia hype, cuman ketika masa pandemi dia agak turun, dan beberapa PKL ya, pedagang di sekitar sini itu ya akhirnya bubar jalan gitu, dan kembali di samping-sampingnya itu dipenuhi para PKL, tapi bukan makanan, lebih ke besi-besi tua gitu loh guys. Ya, selanjutnya kita jalan kaki deh, melanjutkan perjalanan ke finalnya nanti ya. Nah, karena kita menyusuri daerah-daerah seperti yang kalian lihat ini, akhirnya kita sampai di pabrik Panci Bima yang sangat terkenal ya guys. Oh iya, pabrik Panci Bima ini sempat juga ya dibawa-bawa gitu ya, terseret karena ada kasus penghilangan nyawa salah satu putra pewaris pabrik ini nih, yang sangat heboh lah di 2012, dan konon pelakunya adalah teman-temannya sendiri. Waduh. Oke guys, kita langsung jalan aja ke titik berikutnya, dan titik berikutnya ini kita ke kawasan yang historinya tuh cukup memilukan hati guys. Jadi ya, sambil kita nongkrong-nongkrong dan duduk-duduk di sebuah pos ronda, Kang Iki itu menyeritain soal dulunya kawasan ini tuh ada beberapa rumah yang dijadikan kamp tawanan untuk para pensiun atau mungkin lansia ya. Dulu luas banget ya teman-teman. Dulu disebutnya namanya itu poker house. Jadi bentukannya yang jalan utama seperti ini. Sekarang itu di depan itu nama jalan apa? Pajajaran ya. Ya. Nah guys, jadi kawasan ini dulunya adalah kamp tawanan buat para lansia pada masa pendudukan Jepang, khususnya untuk warga negara Belanda, baik yang asli maupun yang campuran. Jadi kebayangkan yang pria, wanita, kemudian lansia itu dipecah-pecah ya, dipisah-pisah, sehingga akhirnya mereka ya satu keluarga bisa tercerai-berai gitu loh guys. Nah, dia tuh akhirnya masukin masa pensiun lah tahun 30-an. Dan waktu itu Kita diajak juga untuk melihat
sisa rumah yang bentukannya masih seperti pada masa penjajahan Jepang dulu guys. Dan nggak semuanya sih ya, karena di kawasan ini sebagian besar udah direnov. Hanya ada satu atau dua mungkin ya yang benar-benar masih seperti pada masa penjajahan Jepang dulu. Gitu guys. Nah, setelah penjelasan dan melihat daerah ini, kita lanjut lagi. Di tengah jalan, Kang Iki sempat berhenti sebentar dan ngejelasin tentang asal mula berdirinya kedai empek-empek pertama di Bandung. Dan ini memang disebut kedai empek-empek pionir lah, dulu mana ada orang Bandung kenal empek-empek ya. Makanya disebutnya karena berada di Jalan Rama ya namanya empek-empek Rama, dan dia punya cabang ya. Sayangnya pada kesempatan ini kita nggak diajak kulineran di sini ya, mungkin karena tujuan kita masih jauh ya guys. Padahal dulu saya pernah makan di sini, empek-empek lenggangnya tuh enak banget loh guys. Ya udah, sekarang kita harus nyebrang Jalan Pajajaran menuju ke kawasan di seberangnya. Nah guys, untuk nyebrang di Jalan Pajajaran ini kalian kudu hati-hati ya, karena pengendara mobilnya tuh nggak sopan banget dan memang nggak ada zebra cross. Jadi maafkan kami kalau yang nyebrangnya di sini dan sementara si kendaraannya itu pada gitu deh, nggak pada mau berhenti atau mengalah. Sekarang kita, nah kalau ini bener real asli, kita berhenti dulu karena Kang Iki ingin menjelaskan sedikit tentang keberadaan dari Batagor ya Batagor Haji Ihsan. Dia gorenglah si somainya itu dikasih ke tetangganya dengan sama dikasih bumbu kacang. Terus kata tetangganya enak juga kok digoreng, kesini ya udah dijual aja. Nah akhirnya Oke guys, kita sekarang dalam perjalanan di kawasan Jalan Arjuna gitu ya. Jalan apa ya? Teman-teman ada di belakang sana. Tadi setelah mampir di Batagor Ihsan, kita tambah charger ya. Tambah semangat lah ya untuk menuju ke tujuan utamanya. Kita masih semangat. Di tengah jalan, Kang Iki juga menjelaskan sebuah cerita tentang pencarian orang Belanda terhadap kerabatnya yang ada di Indonesia. Kisah-kisah seperti ini lumayan sering ya guys kita baca atau dengar, tapi tetap aja menyentuh hati guys. Agak baper nih kalau dengar cerita-cerita kayak gini. Ya walaupun kita tahu Belanda menjajah kita, tapi ketika warga Belanda diusir dari Indonesia oleh Jepang, mereka tuh sebagian justru ada yang ditolak oleh warga di Belandanya sendiri. Apalagi mereka yang ternyata lahirnya tuh di Indonesia dan bingung nyari saudaranya di Belanda karena nggak kenal. Well, akhirnya kita sampai juga nih di gerbang makam Pandu. Jadi kawasan makam Pandu ini ada makam umum ya, khususnya buat yang beragama Nasrani. Ada juga taman makam kehormatan Belanda yang biasa disebut Erfvelden ya, atau Erfveld. Oke guys, kita akan menelisik kawasan ini, dan kawasan ini udah berada atau berdiri dari tahun 1900-an awal ya guys. Oke guys, sekarang kita akan melihat ke kawasan pemakaman Pandu seperti teman-teman yang udah duluan di sana ya. Yuk. Ya guys, tempat pertama yang kita datangi adalah makam dari musisi yang pernah berkunjung dan mengadakan konser di beberapa kota di Pulau Jawa ya. Mereka ini musisi bersaudara yang kemudian mengalami kecelakaan pesawat ya saat hendak pulang ke negerinya. Nah guys, karena tempatnya cantik dan indah gini, banyak pengunjung yang foto-foto di sini. Sayangnya pose mereka kadang-kadang kurang menghormati. Biar bagaimanapun, mereka yang dimakamkan di sini kan punya sanak saudara gitu ya. Mereka pasti suatu hari ketika melihat mungkin di internet itu, ini kok pemakaman keluarga kita ada yang beginiin gitu ya, kelakuannya kurang adab gitu.
Ya guys, sekarang kita pindah lagi ke tempat lainnya, yakni ke makam Laci ya. Ini cuman istilah warga setempat menyebut kawasan pemakaman di Pandu yang bentuk makamnya seperti ini guys, seperti laci-laci kayak gitu guys. Yuk silakan dilihat, mungkin kalian penasaran kenapa sampai disebut makam Laci ya guys. Oke guys, sekarang kita sudah ada di gerbang pintu masuk ke pemakaman kehormatan Belanda ya guys, namanya Erveld. Nah, kalau misalnya kalian ingin bertamu ke sini, kalian tinggal pencet bel yang tadi ya guys. Boleh sendiri, berdua, yang penting tujuannya baik. Rumah kita, dan ini tuh dijaga 24 jam ya. Terus kemudian teman-teman ini boleh mengambil foto apapun silahkan. Yang tidak boleh itu sebaiknya misalnya yang ada nama jelasnya itu diambil dari belakang saja, dan juga ketika atau di blur. Yang kedua itu tidak boleh selfie atau Nah guys, kawasan ini bisa dibilang teritori kehormatan untuk pemerintah Belanda karena semuanya ini diurus, dibiayai. Pokoknya yang bayar-bayar segalanya itu, gaji-gajinya itu dari pemerintah kerajaan Belanda ya guys. Bukan dibayar oleh Pemda atau oleh pemerintah Indonesia. Oke, kita lihat bagaimana kondisi atau keadaan di dalamnya. Mungkin kalian penasaran ya, pernah lihat fotonya tapi nggak tahu dalamnya kayak gimana. Jadi de onbekende burger. Burger itu agak sipil, di bagian atasnya berbeda. Kalau yang itu kan ada pedang sama helm. Kalau yang ini ada obor gitu. Nah, kita boleh lihat di sebelah sini. Ini juga ada maknanya nih Kak, Austerlitz terkedatenis diberikan untuk mengenang mereka. Bacanya juga teman-teman bisa lihat di sebelah sini kita, di bagian tengah-tengahnya itu dulunya ada api abadi yang sumber. Teman-teman, kita menunjukkan sebelah sini. Buat kalian yang belum tahu sejarah tentang pemakaman kehormatan ini, kalian bisa membacanya di papan ini, papan informasi dengan detail ya. Saya nggak akan jelasin, kalau kalian penasaran kalian datang aja deh pokoknya ke sini atau ikut walking tour bareng Bandung Good Guide ya. Kalau penasaran pengen baca langsung ya bisa di search kok tentang Erveld ini di Google. Kesini pun harus di lubang yang sama. Dan biasanya ada nama daerahnya. Misal juga menemukan ada korban perang di tahun 50 masih ada ya, jadi sampai tahun 1950. Guys, di sudut sebelah utara ada semacam galeri ya yang menjelaskan foto-foto di saat peletakan batu pertama ya, peresmian pemakaman Erveld di Pandu ini. Dan di sini di tempat ini juga selain foto-foto, kalian bisa melihat untuk apa ya? Jadi untuk renovasi atau membuat kembali nisan-nisan yang dianggap sudah lapuk, sudah tua, atau mungkin warna catnya udah pudar. Dan kalian lihat kan di sini berapa nisan yang sudah lama gitu, mereka akan proses. Dulu sih pakai kayu jati, kemudian pakai beton. Dan di sini juga ada loh staf yang khusus mengerjakan kaligrafi untuk nisannya. Perjalanan kemudian dilanjutkan dengan menceritakan dan menginformasikan beberapa kisah ya yang terkait dengan beberapa orang di makam ini ya. Ya pokoknya sedih lah kalian harus kesini dan suasananya tuh agak gimana gitu ya, karena memang udah ceritanya gitu ya, terus suasananya adem walaupun di kejauhan ada suara lato-lato ya.
Tapi saya suka banget karena ini benar-benar kayak dream come true ya. Kalau yang pernah lihat postingan saya dulu video, saya pengen banget kesini dan ternyata kewujudan nih ya guys, apalagi dipandu oleh Kang Iki dari Bandung Good Guides. mereka gitu. Jadi sekitar tahun 48 bulan Februari 3 hari sebelumnya suka ada kesempatan yang panjang. Oke guys, sampai di sini aja dulu jalan-jalan kali ini bersama Bandung Good Guides. Mudah-mudahan kalian puas dan sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.